Siapa dia sebut cewek paling cantik? Pevers atau Luna Maya atau misalnya kayak siapa lagi yang cantik Syahrini yang wah kulitnya glowing gila tuh, tapi udah bisa dibeli. Cewek-cewek mantan yang dulunya pernah open BO. Laki-laki, lo mau ngewe apa ngentot? Bayarnya 3,5 per jam. Hai, gimana kabar kalian? Sehat kan? Sehat dong. Tunggu. Video ini mengandung unsur kecanduan jangka panjang. Kalau kalian doyan, langsung kecanduan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya. Tong poho. Hai guys, hari ini aku lagi ngobrol-ngobrol ketemu sama artis lawyer kita di Bandung. Ampun, Bapak artis lawyer. Orang banget ya. Sebelumnya aku mau kenalin dulu deh Kak. halo, nama gue Lareza nih. Biasanya orang bisa manggil gue Lala atau Eca, tergantung lo seberapa lama kenal gue. Sampai situ aja kali ya, biar pada kepo. Oke, lanjut sama Nisa. Jadi kalau ini dulunya sekolah di mana sih Kak? Lamanya tuh? Lama tinggalnya? Oh, dulu tetap lama tinggalnya di Bandung. Tapi aku udah beberapa pindah-pindah kota. Ada Bandung, ada Jakarta, ada Surabaya, udah sampai luar juga. Lo kerja? Iya kerja, karena memang kerjanya kan harus banyak ketemu orang dan beda-beda kota. Terus kalau lebih untuk stay lama sih di Bandung. Oke, berarti sekarang di Bandung kerjanya jadi sebagai lawyer juga? Enggak, aku ngerjain anak orang aja gimana. Tapi tunggu, ini kamera kok kelihatan kebanting banget gak sih sama Lala? Kebanting banget gak sih? Enggak dianya enggak. Maksudnya aku kebanting banget gitu sama Lala ya gak sih? Kalah cantik Ya ampun. Kalah cantiknya. Nah, selain itu juga Kak Lala punya channel YouTube juga ya Kak ya. Oh iya. Nanti aku share, nanti aku tulis di sini apa channel YouTube-nya dan nama Instagram-nya juga ya. Boleh aku nanti share. Terus Kak Lala ini berarti kan sekarang kerja di sini ngerjain anak orang lah ya. Iya. Ngurusin hidup orang lah ya. Ngurusin hidup orang, ngerjain anak orang, nguasin anak orang dia. Nah, Kak Lala ini hobinya apa sih? Aku hobinya sebenarnya makan. Aku suka banget makan karena dengan makan tuh bisa naikin imun, bisa naikin mood. Terus sukanya apalagi nonton. Aku suka banget nonton. Sama kalau yang terakhir aku suka banget traveling. Dengan traveling aku bisa banyak ketemu orang. Iya benar. Terus habis itu bisa dapat pengalaman baru, bisa juga dengar pengalaman orang yang sebenarnya belum tentu aku bisa alami itu. Itu sih sebenarnya hobinya aku. Berarti lebih apa kalau nonton filmnya film apa sih yang kamu? Aku sebenarnya suka semua film, tapi kalau misalkan yang lagi seru-seru, suka film yang kayak mikir-mikir, kayak misalkan Da Vinci Code aku suka. Terus abis itu kayak Interstellar aku suka. Terus atau ya film-film romance juga aku suka. Film-film yang 18 plus ya nggak sih? Oh, suka juga. Tapi kayaknya aku lebih pro dibanding mereka sih. Jujur. Iya benar setuju. Jadi kalau yang kalian udah sebagian ada yang tahu nih channel YouTube-nya Kak Lala itu bener-bener 18 plus ya. Jadi kalau kalian yang belum dewasa jangan tonton. Bahaya. Nanti basah loh, aduh. Sebenarnya kan Kak Lala ini memang lawyer lah ya, banyak pengalaman juga dibanding aku. Aku tuh mau sharing tahu cerita, nanya-nanya sama Kak Lala, katanya kan Kak Lala juga pernah apa tadi investigasi ya? Oke, jadi Sebenarnya tentang yang cewek-cewek mantan yang dulunya pernah open BO, terus yang kayak yang gitulah ya kayak. Nah Kak Lala mungkin bisa jelasin kayak kenapa sih Kak biasanya waktu pas Kakak investasi itu dia tuh kenapa bisa berhenti, kenapa dia mau ngelakuin dari umur berapa sampai berapa tahun dia mau open BO? Oke. Apa ya, overall aku akan mungkin bisa memplikasikan semuanya ya, kayak namanya, tempatnya atau orangnya. Tapi singkatnya itu gue pernah investigasi lah di salah satu karaoke ternama di Jakarta, ibu kota namanya. Oh di Jakarta ya? Iya. Sebenarnya kalau di Bandung kalau mau gue bilang rate-nya tuh biasa banget. Ada sih yang bagus. Gue nggak mau bilang tempatnya di mana, tapi jelas di pusat kota di Dago itu udah bagus banget kok ratingnya, karena mereka udah pakai kelasnya Diamond dan bla bla gitu. Wow. Ada kelasnya ya? Iya ada kelasnya. Kalau di Jakarta sampai mungkin apa ya, mereka kan yang udah kelasnya kayak model pun ada yang tingginya udah 175, 180, udah edan banget deh pokoknya untuk ngomong itu. Masih investigasi,
aduh, gue juga nggak bisa nyebutin banyaknya orang mana, takutnya kan menyinggung ya, menyinggung ke otak mana. Tapi gue tahu itu banyaknya orang mana. Terus rata-rata masih muda, mungkin range-nya 16 sampai 25, 26, yang masih fresh. Kalau 16 tahun berarti masih pada SMA lah ya? Iya nggak sih? Sebenarnya 16 tahun? iya. SMA akhir. SMA akhir, dan memang syaratnya mereka tuh harus punya KTP dulu untuk kayak gitu. Dan biasanya pada ganti nama, mereka nggak bisa pakai nama asli untuk di sana. Sebenarnya Nama panggung lah ya? nama panggung. Orang-orang yang kayak gitu nggak semuanya bisa untuk eksekusi ngomong kita, dieksekusi. Karena pada saat mereka interview, mereka ditanya bisa berapa aspek mereka ngelakuin. Cuma nemenin doang atau satu tidur bareng. Nggak semuanya sebenarnya mereka bisa disentuh ya dan dipakai. Jadi yang cuma nemenin doang, ada yang berakhir mungkin di kasur, enak-enak itu kan, jadi kayak beda-beda. Berarti bayarannya juga beda dong? Iya, tapi mereka bayarannya kalau di Jakarta per jam. Paling murah itu kalau di Jakarta 350.000 itu yang paling biasa cewek. Biasa, yang paling middle lah ya. Berarti kalian bisa bayangin kalau yang high-nya berapa harga per jamnya. Itu nemenin doang kayak gini, misalkan dia cowok, gue cewek nih, ngobrol, pegang minum, gelas. Nggak boleh sentuh-sentuh ya. Itu bayarnya 3,5 per jam. Kalau di sini masih banyak kak yang kayak bayaran 3,5, 500.000 bisa dipakai tidur. Mungkin itu di aplikasi, bisa disensor nanti kali ya. Di Iya bener. Ada, karena aku juga pernah sempat ketemu sama, ya aku dulu punya klien aku tuh ternyata dia tuh mucikari kali ya, mucikari yang paling gede dibilang mucikari. Dia tuh punya anak-anaknya banyak dan anaknya tuh masih pada muda, ada yang anak SMP, SMA. Dan mereka tuh nggak pada sekolah, jadi mereka tuh ya karena biaya hidup lah ya, pasti kebutuhan karena ekonomi mereka ngelakuin terpaksa. Ya mereka dibayar cuma 300-500, mereka mau gitu. Tapi gue kurang setuju sih kalau misalkan emang pure karena ekonomi. Karena buat generasi gue sekarang, generasi kita nih masih banyak kok cara kalian untuk bisa dapet uangnya. Ya benar. Tapi asalkan lo mau, bukan instan ya. Ya. Itu dua hal yang jelas berbeda. Sayangnya anak sekarang banyak yang gengsi untuk bekerja. So far pengen terlihat wah, padahal kehidupan mereka drop banget. Itu yang ngebuat mental anak sekarang susah. Ketika pengen standar yang beli iPhone misalkan 12, padahal misalkan ya gaji lo cuma 3 juta. Lah ya. Iya gimana ya? Udah sih. Emang dengan lo pakai iPhone 12 tiba-tiba teman lo banyak? Atau tiba-tiba kayak apa ya? Lo dianggap orang paling gila atau paling gila tuh dalam artian kayak paling tajir. Enggak, ya makanya pesan dari gue gitu. Kenapa sih orang itu gengsinya tinggi, gaya nomor 1, tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kalau apalagi buat cewek ini, karena ini kan sebenarnya banyak bekerja di bidang itu kan perempuan, bukan laki-laki ya. So far menurut gue, laki-laki lo mau ngewe apa ngentot 1000 cewek atau semua dunia ini lo pakai, cowok akan menemukan poinnya. Gue pengen dapet cewek yang baik. Iya. At least baik itu bukan berarti kayak yang virgin atau apa, iya. Dia pengen baik lah ya. Iya, baik. Akhirnya bisa berubah. Tapi cewek udah pernah dipakai sama banyak cowok, apalagi udah pernah dibayar, lu nggak ada harga dirinya. Itu cewek lu mau cantik kayak siapa dia sebut cewek paling cantik Pevers atau Luna Maya atau misalnya kayak siapa lagi yang cantik Syahrini yang wah kulitnya glowing gila tuh, tapi udah bisa dibeli. Berarti ada pengertian di mana ketika lo punya uang bisa beli cewek itu dong. Nggak ada pride-nya lo sebagai cewek. Ya udah, nggak aja sih buat gua. Itu menurut gua loh. Kita itu bahas soal tentang cewek-cewek yang pernah jadi mantan open BO lah ya. Nah, menurut kakak nih, kita nih sebagai cewek ya, pasti kan cowok ngelihat kayak ngelihat cewek yang badannya bagus, seksi-seksi gitu kan ya, pasti kan mikirnya kayak bisa nih cewek, bisa nih bungkus gitu ya kan. Apalagi kayak ya kita lah yang senang-senang sama main ke tempat-tempat yang tempat malam gitu kan ya. Terus kayak ya tahu kayak wah ini cewek bisa nih dibungkus sama gitu, tempat kayak gitu kan ya. Kayak menurut kakak nih gimana sih pandangan cowok buat cowok-cowok yang kita gitu ya, orang yang bajunya terbuka gitu, Nah, buat cowok-cowok tuh apa nih pesan kakak? Cowok maaf ya kak, mikirnya kan kayak wah nih seksi bisa dipandang, kan belum tentu gitu loh. Penampilan lo ngelihat gua pakai baju seksi tapi lo belum tentu gua mau sama lo gitu ya sih. Tapi buat gue gini, itu tuh jawaban paling gampang yang sering gue bahas sama teman-teman bukan lawyer juga ya. Ya kita sorry tuh saya, kalau kita main ke dunia malam, masa iya gue pakai kerudung itu pakai gamis? Hey, gue pikir mau tabonian apa? Enggak dong, come on gitu.
So gini loh, kenapa sih cowok-cowok Asia terlalu rendah banget cara berpikirnya ketika lo ngeliat cewek baju seksi? Kayak gue bisa pakai lo, atau kayak lo bisa gue bungkus. Kenapa sih lo nggak ngobrol dulu? Lo take time untuk mikirin ceweknya gimana sebenarnya. Kenal dulu ya? Iya, karena nggak semua. Berarti kalau gue yang sering mabuk dan ke klub, berarti lo bisa tiduran gue. Iya, lo tuntut kayak gue tuntut lo semua dong kalau kayak gitu, bener nggak? Tapi ya gimana, gue nggak bisa menyalahkan juga pemikiran cowok ya. Karena kan cowok based on apa yang mereka lihat. Orgasmenya laki-laki adalah dari apa yang mereka lihat. Sedangkan orgasmenya perempuan adalah dari apa yang mereka rasa. So memang ya itu emang sebuah hal yang lumrah aja. Cuma gimana justru balik lagi ketika kita dipandang bersama laki-laki, gimana cara kita menyikapinya aja. Gak usah baper ya. Orang kita main dunia malam pakai seksi, kadang dipandang sebelah mata ya udah. Yang penting lo ketika ngobrol atau dipegang sama lawan jenis yang enggak jadi kayak murahan juga. Cowok mikir 2 kali dong. Masa ya dirangkul tiba-tiba kita sorry gitu. Cowoknya gaspol. Itu mau bilang tau lah aja cowoknya. Secara halus lah ya. Iya. Itu hal yang masih lumrah lah. Kalau lo emang gak mau begitu, ya lo gak usah datang ke tempatnya kayak gitu. Atau enggak ya lo kalau punya duit ya lo pasang lah bodyguard 2 orang apa satpam bayar. Gak boleh masuk table gue. Make sense kan gue? Iya. Itu bener-bener paling make sense kok. Itu masih simpel banget jawabannya. Jadi kalau masih pakai baju seksi, ya kayak gue deh gitu ya. Ya kayak gue pakai office look dan belah dada gue kelihatan. Kalau gue marah karena orang liatin gue, itu termasuk aneh. Karena gue pakai baju yang memperlihatkan wajah tubuh gue. Ya berarti suka nggak suka, mau nggak mau ya orang pasti lihat, punya mata. Tapi kalau misalkan gue udah pakai kerudungnya, cewek udah pakai kerudungnya sampai kaki, masih diliatin. Berarti emang cowoknya aja nalurinya emang kayak gitu. Ya gimana lagi? Kan? Berarti gini, berarti ya itu tergantung gimana cowoknya lah ya, ngeliat nilai kita kayak gimana. Yang penting kitanya aja sebagai perempuan harus pintar-pintar bisa jaga diri gitu guys. Nah kalau ini kan aku mau tanya juga nih, tapi ini agak sensitif. Agak sensitif ya. Tapi ini maksudnya kan kalau misalnya kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Oke. Pengalaman kalian nih, kalau kan pasti lebih berpengalaman dibanding aku. Apa nih? Aduh, lama dengan ketawa. Kalau pengalaman kalian nih buat anak-anak, nanti kan ini pasti masih banyak banget ya nonton ya. Anak-anak lagi teman-teman. Nah untuk kan sekarang udah seks bebas udah pada tahu lah ya. Nah, gitu kan. Hal yang maksudnya yang apa? Paling aku nanya gimana ya? Aduh kaku banget, nggak enak. Apa tuh? Hal yang paling apa? Yang paling enak atau ya, hal yang paling menurut kalian kalau pernah seks paling wah gitu. Wow. Kayak misalnya nih, gue tuh paling seneng tuh misalnya pakai sensasinya gue mandi. Dipublikasiin dong. Di kamar mandi. Oke, gue nih. Jadi kita bahas tentang basic seks ya. Seks itu sebenarnya sama aja kayak kehidupan, kayak sekolah, at least berlevel. Nggak mungkin orang seks tiba-tiba langsung sukanya apa. Tapi kalau fantasi, oke, setiap orang punya fantasinya masing-masing. Kalau ngomongnya gue, konteksnya sekarang, gue udah di level dimana gue sukanya BDSM. Apa itu? Oke. Oh, nggak tahu ya? Aku nggak tahu. Demi apa aku nggak tahu. BDSM tuh kelasnya sebenarnya seks yang dimana harus dapat kekerasan stimulasinya. Oh, iya. Ketika gue tidak mendapatkan itu, gue nggak bisa orgasm. Itu gue. Ya, tapi itu harus saling ya. Dimana kayak gue harus bilang juga sama pasangan gue kalau gue sukanya ini, gue sukanya diginiin. Ada rulesnya loh. Bukan cuma kayak asal nampar, asal mukul, enggak ya. Gue pikir gue apaan kayak gitu. Tapi gue di level dimana gue sukanya BDSM. Udah keras lah mainnya. Tapi untuk first, kalau misalkan gue punya pacar nih, first gue having sex, nggak mungkin langsung BDSM. Gue pasti harus mainnya vanilla sex. Vanilla sex tuh kayak sweet sex lah ya. Kayak gue tau banget sama bahasanya. Itu lebih kayak ke vanilla sex karena untuk membangun chemistry-nya dulu. Enaknya nih, feel-nya dapetnya nih. Ketika udah dapet, udah berkesinambungan, baru gue akan bilang ini yang gue suka. Mana yang lo bisa lakuin. Kasarnya, gue berasa dominan sih sebenarnya kayak sebagai cewek ya. Tapi gue sebenarnya massive kok, gue sebenarnya disiksa, bukan menyiksa. Tapi gue membuka part dimana kayak, lo bisa yang mana? Ya udah yuk gitu. Lo mau pakai handcuff atau foot cuff atau mood ball atau fur gitu. Wow. Gila, tau gak sih? Aku bener-bener baru tahu sekarang.
Tapi bener tau itu edukasi seks tuh penting tau gak sih kak? Beneran penting. Oh iya. Itu kan kebutuhan biologi. Oke. Nah, Bener kan? tapi itu juga yang menurut gue salah satu. Jadi gini, kalau kita bahas atau sambungin lagi sama gue di bidang hukum, apalagi ngomongin keluarga dan perceraian, ini yang harus jadi pelajaran buat kita semua termasuk gue. Dalam sebuah rumah tangga, seksual itu penting. Bener. Itulah dan yang harus bisa diobrolkan kedua belah pihak. Sama satu poinnya, jangan baper. Jadi kalau misalkan si suami minta ke istrinya sayang atau mama atau anything ya, ngomongnya gimana, cowok juga kalau misalkan si cewek ngomong sayang kok kamu bentar banget sih nggak mau ngasihin aku gitu, sayang kok kamu kemarin cepet sih gitu kan ya, nggak boleh baper. Harus kayak oke, evaluasi, oke salah gue di mana nih, karena itu yang akan bisa ngebuat kalian langgeng ya. Selain emang nomor satu komunikasi, itu sih buat dalam seksual aku nggak pernah menemukan kata bosan. Justru ketika aku satu orang, aku bisa mengeksplor banyak sama orang itu. Kalau bosan lo pengen gimana, kalau gue bosan pengennya gimana. Sehingga sebenarnya buat gue tuh seks tuh nggak perlu banyak orang. Cuma nih kalau gue ya, gimana caranya menimbulkan atau memunculkan imajinasi satu orang itu 1000 orang. Paham, tapi gimana caranya itu kayak gitu? Ya itu imajinasi kalian harus main. Kayak misalkan gue having sex nih sama cowok gue, ya gue tahu tuh cowok gue, tapi gue bisa mikirin dia suami orang. Berarti gila dong andalan gue pakainya suami, gue dipakai suami orang. Ya tapi pas udah beres, jadi cowok gue bukan gue kayak sama suami orang. Atau salah satu imajinasi gue misalkan, gue tuh having sex sama suaminya, dan istrinya nungguin di depan pintu. Padahal sebenarnya nggak gitu, tapi itu imajinasi gue kayak gitu. Oh iya paham. Dimana kayak gue berpikir, oh ternyata si suaminya tuh nyariin gue nih buat having sex karena istrinya nggak bisa muasin. Ya buat gue pribadi tuh kayak, gimana sih? Tapi pas ya gue sadar pas orgasme dia cowok gue nggak berikan orang lain. So far kayak gitu lah. Dan masih banyak imajinasi gue yang, ya udah coba gue tahu lah. Gitu loh. Penasaran gak sih? Karena ya basic ya, apalagi kita kalau ngomonginnya seks mulu, kenapa sih harus bosan sama satu orang? Artis kalau cowok bisa berpikir, lo emang kalau having sex sama 1000 cewek gitu aja kan? Lubangnya sama, emang ada bentuknya segitiga, kotak gitu, atau trapesium ya jadinya? Enggak dong. Rasanya juga gitu-gitu aja kok sama. Apalagi kalau lo ketemunya cuma cewek yang pasif, cupu banget, cupu. Iya benar. Tapi gue nggak mau no-mention ya, gue coba itu dulu. Bener. Iya nggak sih? Gitu aja sih menurut gue. Sayangnya dan jeleknya orang Indonesia, komunikasinya jelek. Masih takut untuk kesinggung untuk ngomongin hal kayak gitu. Bener setuju akunya. Padahal sebenarnya itu hal yang krusial dalam sebuah hubungan loh. Ya gue nggak mau bilang mau lo pacaran atau mau lo udah nikah ya. Karena zaman sekarang kita harus udah membuka mata dan telinga kalau ya udah seks itu adalah, gue nggak mau bilang hal yang lumrah, tapi your body your rules lah. Lo yang punya badan, lo yang punya aturan sama badan lo sendiri. Lo mau ngasih badan lo buat orang lain, lo mau publikasiin badan lo mau di apa-apain orang lain, ya udah rulesnya lo yang pegang, bukan orang lain. Cuma balik lagi ya, ketika lo di Indo, kalau bisa jangan terlalu ekstrim juga, karena akan berpengaruh mungkin kalau gue cewek ke keluarga laki-laki ya. Kayak kalau calon suami lo bule, atau calon suami lo atau dan keluarganya open minded, is it okay sih? Iya. Orang kayaknya udah Aku langsung kayak oh ya, kalau pernah punya fantasi pengen kayak mau threesome. Oke, gue bilang Pernah nggak punya kepikiran kayak mau deh nyobain? Pernah nggak? jujur, kalau di Tapi fantasi nggak apa-apa kan aku nanya gini ya? nggak apa-apa. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Kalau kita di fantasi gue pernah untuk berpikir buat threesome. Tapi kalau di real sebenarnya masih takut. Iya. Karena gini, lebih ke arah kalau gue sayang sama orang, yakin gak ya gue bisa berbagi? Sebenarnya ke situ. Oh ini lebih ke situ. Karena gue tahu cewek itu kayak gimana. Jadi kayak gue bukan bule, nggak mungkin gue cuma bisa perkara kayak yaudah kita having sex doang gitu. Threesome, no hard feeling kayak. Kayaknya nggak bisa sih. Apalagi kalau gue sama cowok gue ya, atau sama suami gue Berbagi. terus berbagi tuh kayak tidak, enggak sih. Kalau sampai bener realitanya kayaknya enggak sih. Gue ini ya, apalagi gue tipikalnya yang cukup lumayan posesif kalau sama pasangan. Apa yang punya gue, nggak bisa dibayar orang lain, terus sentuh orang. Itu gue. Aku setuju juga sama ini. Bener
beneran tau. Makanya buat cowok-cowok yang mau tantangin mau trisam bikin 2 kali ya kayak. Karena apalagi kan kalau cewek yang kalau misalnya trisam gitu ceweknya berdua, cewek yang satunya lagi kan bisa aja baper, bener nggak? Itu kan jadi hubungan kita jadi nggak baik. Kecuali kalau memang ya gue nggak tahu ya, nanti udah di level mungkin gue udah expert banget seksnya. Karena gue punya juga rekan-rekan, gue takut nih bukanya sebenarnya. Jadi gue punya kenal sama beberapa lawyer yang udah senior. Di Bali tuh ada perkumpulan di mana gue nggak tahu nih boleh publikasi atau enggak. Di Bali ada satu perkumpulan di mana di situ boleh you can do it anything. Lo boleh megang pasangan orang lain, lo boleh ngentot sama pasangan orang, lo boleh do it anything aja. Tapi itu ada pasangannya juga gitu. Misalkan kayak gini, dia cowok, gue cewek, kita pacaran nih. Di sebelahnya itu ada lagi pacaran orang. Ketika dia pengen sama yang itu, boleh aja. Iya, so funky. Bahkan mau gabung, oke, gak jadi masalah. Terus kalau misalnya sempat ada kasus kayak ya udah jadi baper gitu sama pasangan? Nggak ada. Di sana tuh memang rulesnya udah bagus permainannya. Udah kayak semua tuh kasarnya profesional lah. Bahkan kayak misalkan sensasi gue tuh bisa naiknya ketika gue ngeliat orang lain seksual, akhirnya gue kepancing buat seksual gue di sana di Bali. Beralih ke pembahasan itu, aku juga mau nanya juga nih sama Kak Lala, kasus-kasus apa sih yang Kak Lala berarti nangani kasus-kasus yang ada di Bandung dong? Ya, kebanyakannya kasus tentang apa sih kalau di Bandung di sekarang ini? Oke, jujur ya, kalau di Bandung tuh sebenarnya aku sangat minim untuk menangani kasus. Karena apa ya, untuk waktu aku pertama kali ngasah ke apa ya, kasarnya ngasah akademis aku, itu langsung ke Jakarta. Dan sebenarnya langsung di bidang korporat, jadi perusahaan-perusahaan. Pas balik ke Bandung tuh sebenarnya tadinya memang ditawarin temen untuk buka law firm. Jadi berlima foundernya. Di Bandung tuh jujur aja, kasus tuh cuma 3 kasus terbaik. Cuma perceraian, sengketa tanah, sama tipikor. Oh, kalau itu perdata ya? Enggak perdata, tapi ya aku lawyer di mana yang bisa semuanya. Oh iya. Bukan, maksudnya memang kalau di Bandung sih kayak sepengetahuan aku yang belum terlalu paham soal tentang hukum ya, di Bandung tuh memang minim banget sih dibanding dengan di Jakarta ya, masih kasus-kasusnya. Karena memang kalau di Jakarta itu lebih luas ya dibandingkan dengan di Bandung. Di Bandung tuh minim banget. Karena kalau di Bandung terus maaf juga kalau soal fee juga pasti lebih kecil di Bandung ya, lebih besar di Jakarta ya. Kalau karena kita ngomongnya pasti karena ibu kota lah ya. Iya, benar. Kan jauh peranannya. Kalau di Bandung ya segitu aja. Makanya aku selalu bilang usia-usia produktif kalau mau apa ya, mau bangun mental di Jakarta. Iya. Kalau di Bandung tuh kota santai banget. Iya benar, Jakarta tuh gila persaingannya. Makanya ada lebih jahat daripada ibu ini tuh ya di Jakarta. Bener. Karena dulu juga aku pernah punya teman juga yang ketemu yang mantan lah ya dulu, karena juga dia memang kerja di Jakarta sebagai lawyer juga, dan cerita-cerita kayak sharing di Jakarta tuh ternyata keras banget gitu, apalagi kayak soal orang-orang yang lawyer tuh kayak wah. Iya, di sana persaingan, link, sikut-sikutannya kerasa banget di sana. Kalau di Bandung mah masih selalu lah. Gaji kalian kalau misalkan 5 juta sebulan ini udah enak. Iya, kalau di Bandung. Iya, apalagi masih di rumah orang tua, makan. Kalau di Jakarta mah beda banget. Di Jakarta, ya paling kalian kalau cewek jadinya ya nemenin mau makan lah dikit. Nemenin ngebir. Iya, biar dapat uang jajan. Iya benar. So far oke lah kalau di Jakarta ya, udah bukan kalian. Kalau tuh punya kantor sendiri ya, jadi buat teman-teman yang mau konsul juga nanti kalian bisa chat lewat via DM-nya, ntar kan aku cantumin juga ya nama Instagram. Tapi jangan jadi konsul seks ya, jangan ngomongin itu jadi konsul seks. bukan konsultasi hukum. Iya, dan bingung jadinya gitu. Aku harus, kalian harus bayar berapa untuk konsul itu, bingung dong. Soal fee nanti bisa nego ya untuk konsultasi hukum. Oke, paling gitu aja sih ya kayak ngobrol-ngobrolan kita hari ini. Jangan lupa buat teman-teman di share, komen, dan subscribe juga. Kalau kalian mau request nanti aku bikin konten lagi sama Kak Lala atau bikin konten dengan siapapun tentang apa, kalian bisa komen di bawah ini. Oke, see you, bye.